Kuncelai. Ayo Torai. Ini gambar tulang mereka nih, kira-kira seperti ini setelah dipakein necknya. Ya setelah berapa 2 tahun ya akhirnya kita bikin learning by googling lagi. Touring woi learning by touring baru mulai udah salah. Nah kali ini gue masih di Thailand nih, gue mau road trip sekarang. Sekarang kita di Bangkok, kita mau ke 4 kota, Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen sama Bangkok. Dan sekarang kita mau ke Chiang Mai, gue udah nyewa mobil, kesana gue nyetir 8 jam kira-kira. Ini bakal jadi road trip pertama di negara orang. Jadi ya emang agak panjang sih perjalanan, nanti juga bakal ngelewatin beberapa kota. Tapi yang pasti bakal menarik banget, nanti lokasi-lokasi juga gue pilihin yang mau dikontenin. Jadi ya ikutin aja. Jadi gue tuh udah dari lama banget pengen nyetir keliling Thailand. 4 wilayah Thailand, 77 provinsi, kalau bisa gue datengin semua tuh. Dan akhirnya dapat nih kesempatannya nih, walaupun ya nggak langsung 77 provinsi ya. Total dalam seminggu road trip ini, gue ngelewatin 20-an provinsi dan stay di 4 diantaranya. Jadi dari Bangkok, gue nyetir sekitar 10 jaman ke Chiang Mai, terus 3 jaman ke Chiang Rai, terus 10 jaman ke Khon Kaen, terus balik lagi ke Bangkok 7 jam. Dan di antara semuanya, gue tuh stay lama tuh di Chiang Rai sama di Khon Kaen. Kenapa? Karena di Chiang Rai tuh gue tuh pengen ke Karen Long Neck Village, dan di Khon Kaen karena banyak sejarah dinonya di sana. Gimana? Menarik kan? Nah, buat episode kali ini kita fokus ke trip gue yang ke Thailand Utara dulu, tepatnya ke Chiang Rai. Yang di sana tuh ada desa suku leher panjangnya, ada Karen Long Neck Tribe. Ya, sekarang kita udah di Chiang Rai. Ini Chiang Rai ini apa ya, bisa dibilang kota paling utaranya Thailand lah, udah perbatasan Myanmar banget. Dan sekarang kita di sini mau ke Long Neck Village. Kalau lu tahu yang ada tribe, ada suku yang leher panjang, terus cewek-cewek tuh pakai ini, pakai yang ring gitu. Nah ini desanya di sini. Mereka kan di Chiang Rai kan, ada ya di Long Neck Village ini. Dan Chiang Rai ini gue tadi nyetir dari Bangkok, nggak tadi sih, dari kemarin sih. Itu kalau dijumlahin ya kira-kira 15-16 jam lah. Dan gue nyetir sendiri, tidak gantian. Karena editor saya kan sebenarnya dia bos ya. Lu bosnya Cek? Ngangguk lagi, Peter banget. Ya jadi gitu, coba aman lah. Jadi kita masuk, gue juga excited ya pengen lihat dalamnya kayak apa. Pak. Sebenarnya Long Neck Village di Thailand tuh ada beberapa ya. Ada sekitar 4 atau 5. Ada yang di Chiang Rai, Chiang Mai, sama Mae Hong Son. Tapi ini sengaja nih, gue pilih yang di Chiang Rai dan yang paling utara. Biar apa ya? Ya nggak biar apa-apa sih, karena gue pengen ke Chiang Rai aja. Ini bagian depannya nih. Kita udah masuk tadi. Nggak ada apa-apa ya. Kayak apa ya? Kayak desa mati film-film horor Thailand gitu. Tuh ada souvenir shop juga kosong banget. Ada sarang tawon, bahkan tawonnya juga udah nggak ada. Tinggal sarangnya doang. Jadi bener-bener sepi ini. Tadi juga di parkiran mobil kita doang yang ada. Kayak nggak ada pengunjung lain gitu. Jadi ya gue nggak tahu ini di dalamnya akan seperti apa. Tapi feeling gue sih bakal sepi banget ini pengunjungnya ya. Tapi ya kita coba aja dulu. Bah. Ini lagi lihat souvenir. Harga tiket masuknya 300 baht. Tadi 300 baht ya? 300 baht seorang. Akhirnya ada orang. Halo. Tiket masuk 300 baht per orang. Kalau di kursin sekarang 150.000 lebih lah. Kalau dulu 150.000 kurang. Tapi kan sekarang kan kurs kita entah kenapa kan drop terus ya. Mata uang langsung tuh awal gitu. Jadi ya sekarang udah 150.000 lebih dikit. Tapi harga yang murah sih menurut gue untuk suku yang se-legend ini. Dan di sini
Tadi kita udah nanya, kalau kita mau foto, kita mau video, mau apa, apakah harus bayar lagi? Enggak dong, gila. Bener-bener bayar sekali, udah tuh ya, bisa ngapa-ngapain aja ya. Bisa ngapa-ngapain aja. Kalau misalnya kita mau ngasih ke mereka gitu, misalnya mau apa, itu udah terserah kita seikhlasnya. Tapi intinya udah nggak ada ditarik apa-apa lagi. Beda banget sama di mana gitu. Maksudnya takut. Nah, di sini ada 5 suku rap itu kebagi lagi. Ada Aka, Lohu, Limin Yao sama Kayor. Sekarang kita masuk, kita ke Aka dulu nih, ada nih. Kita masuk, kita ke Aka, nanti muter ke Yao, ke Lahu, ke Kawai, Kayan, baru kita ke sini lagi. Tuh kita muter, jadi ada 5 suku. Ayo kita lihat. Nah, kita udah sampai di desa pertama. Desanya suku Aka. Tuh, Aka Village. Ayo kita lihat ada apa aja di sini. Yang pasti ada ayam tuh, Cak. Aduh, deg-degan gue. Buat yang belum tahu, gue tuh takut ayam, gue fobia ayam. Jadi kayak, ya Cak, bareng aja Cak, nggak usah. Cak. Takut gue Cak. Ini, aduh, lucu banget tuh. Kan kita naik ya. Terus ibu-ibunya semua ngeliat kita muncul, yang tadi pakai kaos baru pada pakai kostum-kostumnya. Kali gerah kali ya kalau mau gitu setiap hari ya. Cuma saya respect ibu, terima kasih sudah prepare. Nih jadi yang pertama nih, suku Aka. Jadi suku Aka ini tuh mereka tuh asalnya tuh dari perbatasan Myanmar, Laos sama Cina. Lalu mereka migrasi ke Thailand Utara. Ciri khas mereka ini pakai hiasan kepala unik dari perak, terus ada rajutan warna-warninya, sama budaya spiritual mereka tuh kuat banget. Dan inget ya, ini belum long neck Karen nih, belum suku leher panjang. Kalau ini desa Lahu. Tadi kita udah Aka, Yao, ini Lahu yang ketiga. Ternyata ada ini. Ada dikasih tahu ini adalah lokasi syuting series A Tale of Thousand Stars. Gue nggak nonton. Terus gue tanya Fanny, lu tahu Fan? Tahu. Itu apa? Series BL. Oh iya, tuh ada. Ada posternya. Oke lah kalau gitu. Kalau di Lahu kita lihat mereka jualan apa yuk. Jujur ini suku yang paling sedih sih. Jadi yang jualan tuh cuma satu ibu-ibu dan dia nggak ngomong apa-apa sama sekali karena nggak bisa bahasa Thailand. Ya udah beli aja 5. Semuanya di sini homemade sekali lagi. Mereka bikin sendiri, mereka jual. Jadi kasihan juga ya kalau jarang datang ya orang ya. Iya. Mana harganya nah, jadi pada nangis itu si Duri nangis. Mulai nangis. Murah-murah banget soalnya barang-barangnya. Tidak seperti di tempat-tempat liburan di suatu negara yang itunya yang harganya tuh gila-gila. Ini gila murah. 20 tuh 10.000 anjir. Bisa diperhatiin ya kalau misalnya di satu tempat gitu ya Bang. Kalau jualan tuh kayak manggil. Iya ini mah enggak ya. Diem aja ibu yang ngeliatin kita nunggu kita datang. Udah kita beli aja. Emang bisa gitu ya sini ya, ngomongin orang langsung depan orang ya. Jadi ya kalau nanti mungkin lu ada main kesini, ya belilah barang-barangnya murah-murah kok dan semuanya handmade. Nah ini suku ketiga, suku Yao. Dan di sini yang paling menarik nih bapak ini nih, soalnya dia nyediain games tembak-tembakan pakai panah. Dan ini busur sama anak panahnya si bapak bikin sendiri loh, homemade ini. Dan dari 3 suku tadi, perjalanan kita ke 2 suku terakhir nih cukup panjang nih, sampai kita ngelewatin beberapa hewan ternak juga. Sekarang Kayau Village, habis itu baru ini Kayan, Long Neck Village. Tapi Kayau dulu kita masuk, ini udah desa keempat. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari suku Kayau ini, selain mereka pada menenun. Tapi entah kenapa pas di suku ini dan ngelihat mereka, gue tuh kayak tiba-tiba tersadar gitu. Anjir, gue terakhir bersyukur kapan ya? Ternyata nikmat yang dikasih ke gue tuh banyak banget ya. Ini sejujurnya gue gak tega nih ngeliat mereka nih. Terusir dari kampungnya, jadi pengungsi yang gak punya keluarga negaraan. Kasihan banget loh. Ternyata tadi pas gue jelasin mic-nya mati. Jadi kata resepsionisnya di depan tadi, di sini tuh kebanyakan gak bisa bahasa Thailand. Karena mereka emang pendatang kan. Kayak yang long neck nanti yang kita datengin, mereka tuh aslinya dari Myanmar. Cuma karena ada konflik waktu itu, mereka kena dampaknya, mereka kabur ke sini, akhirnya nyebrang ke perbatasan, akhirnya stay di sini. Tapi tetap walaupun udah lama, walaupun udah bertahun-tahun banget, tetap mereka kebanyakan nggak bisa bahasa Thailand.
Tadi makanya kita juga beli itu cuma yang di desa Aka yang bisa ibu-ibunya. Sisanya pada nggak bisa. Kita nanya apa si ibunya diem aja. Di sini juga dikit banget yang bisa. Nanti kita lihat yang long necknya berapa banyak yang bisa bahasa Thailand. Pak. Ya, kayak yang gue jelasin tadi, jadi suku keren ini walaupun terkenalnya ada di Thailand, tapi mereka tuh sebenarnya tuh dari Myanmar. Mereka kabur ke Thailand gara-gara terlibat konflik bersenjata sama pemerintah Myanmar yang udah terjadi sejak awal abad ke-20. Waktu itu sepanjang konflik itu, desa mereka tuh pada dibakar dan orang-orangnya tuh pada dianiaya. Emang kacau ya junta militer Myanmar ya, nggak dulu nggak sekarang sama aja kelakuan. Nah karena itulah makanya akhirnya di tahun 1980-an sampai 1990-an banyak banget dari mereka yang kabur ke Thailand ketika kondisi di Myanmar udah makin memburuk. Kasihan Jir. Kun Lai. Ayo tau Lai. Oh. Suai mau nih suai mat. Nah ini alasan kenapa mereka pakai gelang leher nih ada beberapa nih. Yang pertama, sebagai simbol kecantikan dan status sosial. Iya, jadi di budaya mereka, leher panjang tuh dianggapnya tuh lebih menarik dan terhormat. Jadi makin banyak gelang leher yang dipakai, makin tinggi leher dia, makin dihormatin juga dia di sukunya. Nah ini ternyata ibu yang jadi maskot long neck ini. Dari semua yang kita datengin emang lehernya yang paling panjang ibu ini. Cuma sayangnya beliau kurang bisa ngomong bahasa Thailand. Ini udah lama juga kan, bahkan saking maskotnya ibu sampai tas-tas ini tuh wajah beliau keren banget. Soy mat. Terus alasan yang kedua karena alasan keamanan. Ya jadi gelang leher mereka tuh jadi kayak semacam armor gitu, armor buat ngelindungin mereka dari serangan binatang buas. Ya kan kayak modelan macan gitu kan kalau nerkam tuh kan suka ngincer leher ya. Nah kalau leher kita diarmorin jadi susah dong macannya dong buat nyerang dong. Oh iya, di suku ini yang apa namanya yang lehernya digelangin tuh dikalungin banyak gitu, itu cuma cewek-ceweknya, yang cowoknya enggak. Dan biasa mulai dipakaiinnya tuh di umur 5 sampai 9 tahun. Jadi nih si siapa namanya, Cak? Si Yokai nggak dipakai. Gara-gara tadi pakai topeng Yokai keliling-keliling nih, yang anak cowok ini nggak dipakai. Begitu. Dan terkait cowok-cowok suku keren ini yang bikin kesel nih. Jadi pas gua kesana tuh di saat cewek-ceweknya pada kerja, ada yang nenun, bikin makanan, dagang. Nah itu cowok-cowoknya mereka malah pada males-malesan Jir. Ada yang nongkrong-nongkrong doang, ada yang tidur, pokoknya pada nggak produktif lah. Gue nggak tahu apakah ini termasuk budaya mereka atau enggak, tapi ya yang pasti ngeliatnya jadi jengah aja, jadi kesel aja. Nah ini gue lagi nanya itu yang dipakai di pipi mereka apa sih? Dan ternyata itu sunscreen. Sunscreen asli bikinan mereka sendiri. Di sini juga ada sekolahnya, The Village Nursery School, buat semua anak-anak di sini. Cuma ini udah nggak ada kegiatan karena kita datangnya juga udah siang kan. Jadi ya udah selesai nih, udah jam berapa nih? Udah jam 2 siang. Tapi ya gue salut sih, berarti pendidikan juga tetap dipikirin di sini. Mantap. Nah ini sejujurnya gue tuh sebenarnya tuh di sana tuh sempat mikir, ini tuh masuknya tuh human zoo gak sih? Ya kan gue beli tiket terus gue lihat mereka kan, berasa kayak kebun binatang kan ini kan. Tapi pas gue pikir-pikir lagi, pas gue tile-tile lagi, enggak, ini beda nih. Ya kalau human zoo kan pure jadi tontonan ya. Nah kalau ini kan kita main ke desanya. Di sana kita bisa ngobrol, beli kerajinan handmade-nya mereka. Terus mereka juga tuh nggak terisolasi dari dunia luar kan. Ya kakaknya si Muni aja yang namanya Meni, dia tuh punya HP dan sempet di depan gue dia video callan. Terus beberapa rumah di sana juga tuh gue lihat ada yang punya motor. Jadi ya jelas beda ini sama human zoo. Walaupun ya nggak menutup fakta kalau mereka butuh bantuan. Makanya itu yang cowok-cowoknya pada kerja dong woi. Ini lagi satu nih malah karaokean. Ini gambar tulang mereka nih, kira-kira seperti ini setelah dipakein necknya, dipakein apa namanya, kalung apa gelang sih, itu gelang lehernya. Oh iya, ini terkait lehernya ini ada beberapa yang perlu diluruskan nih. Sebenarnya ini gelangnya tuh nggak bener-bener manjangin leher ya, tapi lebih ke neken bahu dan tulang selangkanya ke bawah. Makanya lehernya tuh jadi kelihatan panjang. Ya yang namanya leher manusia kan punya batas panjang alami kan, nggak bisa ditarik gitu aja sampai panjang. Terus juga karena ini gelangnya nih udah dipakai lama banget, dari umur 5 tahun, jadinya kalau tiba-tiba dilepas itu efeknya tuh bakal bahaya banget. Soalnya otot leher mereka kan udah lemah banget kan, jadi susah buat nyangga kepalanya sendiri.
Terus biasanya bakal nimbulin rasa sakit juga di tulang selangkah sama bahu. Sama bakal ada gangguan postur sama pusing juga. Jadi ya biasanya kalau mau dilepas itu dilepasnya perlahan tuh, nggak bisa langsung sekaligus tuh. Tetap butuh adaptasi. Terus kalau ada yang bilang kalau gelangnya dicopot mereka lehernya langsung patah tuh, itu cuma mitos ya, nggak kayak gitu. Dan ini sekarang kita di balai desanya. Jadi semua suku berkumpul di sini. Balai desanya untuk guyup. Jadi kalau kemarin Panca nanya orang Thailand suka guyup apa enggak, yang selain orang Thailand yang memang suka guyup, orang-orang suku-suku di utara Thailand ini juga guyup bersmania mereka. Kumpul semua, rukun 5 suku. Ya jadi kalau ada yang mau nikah, ngobrolin di sini. Kalau ada yang bermasalah, diobrolin di sini. Pokoknya ini tempatnya semua di sini. Oleh kolegaku, gue beliin magnet long neck semuanya. Suaimak. Dan hebatnya di sini di semua tempat jualan harganya tuh sama semuanya. Jadi nggak ada yang satu mahal satu murah segala macam, nggak ada. Semua harganya sama. Jadi itu tadi kita habis dari Union of Hill Tribe Villages and Long Neck Karen. Gue sangka di sini isinya Karen doang, yang suku panjang doang. Ternyata banyak yang lain juga. Tapi untungnya nggak ada Karen yang ibu-ibu Amerika. Yang gue salut di sini adalah nggak diduitin sama sekali. Bener-bener lu bayar tiket masuk, udah lu keliling. Sisanya di dalam lu mau belanja mau nggak terserah. Dan harganya pun semua murah-murah. Gue aja beli segitu banyak tadi. Nyampe berapa? Nggak nyampe 500.000 kayaknya. Murah-murah banget barang-barangnya. Dan itu dari resepsionis udah diingetin kalau mau foto aja, nggak ada kewajiban ngasih duit, nggak ada kewajiban beli. Itu udah tergantung gimana hati nurani lu mau ngasih apa enggak. Cuma jujur aja sayang sih kalau nggak beli sih, karena barang-barang di sini langka banget, cuma dijual di sini. Otentik banget. Pokoknya OG-nya di sini. Gue juga tadi udah beli tas, beli segala macem. Jadi ya saran gue kalau lu cari tempat liburan, misalnya lu ke Chiang Rai, emang ini dari Chiang Rai naik dikit lagi sih, naik mobil ya setengah jam 20 menit lah, cuma worth it sih menurut gue. Mana tempatnya sepi banget lagi, bener-bener di gunung banget ini. Jadi ya sekian Learning by Touring kali ini. Kalau lu mau nambahin info-info seputar Thailand bagian utara kali, boleh silakan aja, silakan lu komen. Kalau gitu, bye. Oh iya, karena di Chiang Rai gue tuh pas malam minggu, jadi gue sempat ikutan ini nih, Tenlam. Jadi Tenlam ini tuh salah satu jenis tarian gitu dari Isan. Tapi karena tariannya tuh banyak melibatkan fisik, akhirnya ini dijadiin acara mingguan gitu buat warganya olahraga. Dan biasanya makin malam narinya tuh udah makin bebas, ngedance-nya tuh udah makin macem-macem. Udah nggak ada Tenlam-Tenlamnya lagi tuh, tapi tetap make lagu-lagu luktung, make lagu-lagu dangdutnya Thailand. Ya asik banget lah ini pokoknya. Semua orang, semua umur, mau cewek, mau cowok, mau tengah-tengahnya, semua gabung gerak bareng. Dan akhirnya ini nih jadi kayak semacam hiburan gratis gitu buat warga tiap weekendnya. Asik banget kan? Oh ya, acara-acara Tenlam gini tuh udah susah banget loh ditemuin di Bangkok loh. Kalaupun ada paling di pinggiran-pinggirannya. Nah terus di hari terakhir gue di Chiang Rai, gue ke Wat Rong Kun, ke White Temple. Di White Temple ini tuh ada Cave of Art ini nih. Jadi di guanya tuh ada banyak ukiran kerajinan buatan gitu. Jadi bener-bener ngasih pengalaman visual yang unik lah. Nah kalau sekarang kita lagi ada di Cave of Art di White Temple, di Wat Rong Kun, di Chiang Rai juga nih. Ini bahkan tempatnya tuh pas banget di belakang penginapan kita. Jadi dari jendela kita tuh kelihatan. Dan ternyata dalamnya kayak gini nih. Tuh banyak muka-muka pahatan. Ini muka iblis. Ini juga iblis. Terus ini kayak penyihir gitu ya. Jadi ini tuh filosofinya kalau kita dari masuk tadi, itu kan kita banyak ketemu iblis, setan segala macamnya bentuknya. Terus pas di terakhir dari background musiknya pun udah beda, langsung menenangkan, langsung calming gitu. Dan patung-patungnya jadi Buddha. Itu filosofinya, lu diganggu setan kayak apapun yang bisa memberi lu ketenangan ya Buddha begitu. Kalau lu umat Buddha, kalau yang Muslim ya beda, kalau yang Kristen ya beda. Cuma ya intinya begitulah. Ini udah terakhirnya udah Buddha semua, udah lebih tenang. Tadi kan di dalam kan agak mencekam tuh, yang
pas bagian setan-setan. Oke, sekian Learning by Touring kali ini. Nah, di episode selanjutnya kita bakal ke Konken nih. Dan banyak kejadian gak terduga juga. Dari mulai kena razia polisi, Pai Konken. gue nangis lihat fosil dino. Ya pokoknya banyak lah. Ya udah kalau gitu, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.